Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Ogenki desu ka? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Minasan, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar berkenaan tentang menyebutkan letak suatu benda dalam bahasa Jepang. Contohnya, Hong wa kabang no nakade arimasu. Buku ada di dalam tas. Nah, pada pertemuan kali ini kalian akan belajar mengenai Sokuin shitsu wa doko ni arimasu ka? Ja, minasan, benkyou shimashou. Sebelum belajar, alangkah baiknya kalian tahu dulu nih tujuan belajar kalian itu untuk apa. Adapun tujuan pembelajaran bahasa Jepang kali ini adalah setelah belajar materi ini, diharapkan kalian dapat menyebutkan ruangan-ruangan yang ada di sekolah dalam bahasa Jepang. Kemudian, kalian juga diharapkan dapat menjelaskan ruangan yang ada di sekolah itu apa saja dalam bahasa Jepang. Ini berbentuk kalimat ya. Nah, baiklah, kita mulai pembelajaran kali ini dengan kosakata. Untuk kosakata yang pertama adalah Gakko. 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 baiklah, coba ulangi lagi. Ya, benar. Gakko. Gakko itu artinya sekolah. Minasang, di sekolah itu tentunya banyak sekali ruangan. Ruangan yang pertama yang akan sensei bahas di sini adalah ada ruang kepala sekolah. Bahasa Jepangnya adalah 校長室。校長室。校長室。 ya, kojo shitsu. Kojo shitsu artinya ruang kepala sekolah. Bisa diulangi lagi? Ya, benar. Kojo shitsu, ruang kepala sekolah. Ruangan selanjutnya yang ada di sekolah itu ada ruang guru. Ruang guru dalam bahasa Jepang itu 職員室。職員室。職員室。 ya, benar. Shokuin shitsu. Ruang guru itu bahasa Jepangnya shokuin shitsu. Kalian bisa ulangi lagi? Ruang guru bahasa Jepangnya apa? Ya, benar. Shokuin shitsu. Nah, minasang, kan di sekolahan itu suka ada ruangan untuk misalnya kita sakit, kita bisa istirahat di situ. Biasanya kita memanggilnya ruangan itu ruang UKS. Nah, ruang UKS dalam bahasa Jepang itu 保健室。保健室。保健室。 ya, benar, Hokenshitsu. Artinya ruang UKS. Ruang UKS bahasa Jepangnya apa? Ya, Hokenshitsu. Coba ulangi lagi. Ya, benar. Hokenshitsu. Tentunya kalau di sekolah itu pasti sudah ada ruangan untuk kalian membaca buku. Kalian sering menyebutnya itu ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan dalam bahasa Jepang itu 図書室。図書室。図書室。 ya, tososhitsu. Tososhitsu artinya perpustakaan. Perpustakaan dalam bahasa Jepang adalah ya, tososhitsu. Minasang, biasanya kan kalian mengurus administrasi sebagai siswa itu di salah satu ruangan yang ada di sekolah yang kalian sebut ruang tata usaha. Nah, ruang tata usaha dalam bahasa Jepang itu 事務室。事務室。事務室。 ya, ruang tata usaha dalam bahasa Jepang itu jimushitsu. Sekali lagi, coba ulangi apa yang sensei katakan. Ya, jimushitsu artinya ruang tata usaha. Ruang tata usaha dalam bahasa Jepang adalah ya, jimushitsu. Kemudian tempat selanjutnya ini pasti adalah tempat terfavorit kalian di sekolah.
apalagi kalau misalnya di jam-jam istirahat. Ya benar, tempat atau ruangan yang ada di sekolah selanjutnya itu adalah kantin. Kantin dalam bahasa Jepang itu 肝心肝心肝心 ya, kantin tetap diartikan kantin karena kantin di sini itu kosakata serapan yang khas dari bahasa Indonesia. Jadi, kantin bahasa Jepangnya tetap kantin. Tempat yang ada di sekolah selanjutnya adalah kamar mandi atau toilet. Toilet dalam bahasa Jepang itu adalah トイレトイレトイレ ya, karena kata serapan toilet dalam bahasa Jepang itu toire. Toire. Coba ulangi lagi apa yang dikatakan sensei barusan. Ya, toire. Dalam bahasa Jepang toilet itu adalah toire. Tempat selanjutnya ini biasanya digunakan untuk kalian berolahraga, kemudian berupacara juga kalian di sini. Ya, apalagi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang ada di luar ruangan kelas. Ya, benar, lapangan. Lapangan dalam bahasa Jepang itu adalah 校庭校庭校庭 kote. Kalau ditulisnya itu kan kotei. Tetapi dalam pelafalan bahasa Jepang, karena e-nya panjang, i-nya tidak terlalu ditonjolkan. Jadi penyebutan kata ini yaitu kote. Paham ya? Lapangan bahasa Jepangnya adalah, ya benar, kote. Nah, ruangan yang terakhir ini adalah pusat kegiatan kalian. Kalian belajar di sini, kemudian aktivitas pembelajaran kalian dari pagi sampai sore misalnya kalian lakukan di sini. Ya, benar, kelas. Kelas dalam bahasa Jepang itu adalah 教室教室教室 ya, kyoshitsu. Ulangi lagi. Kyoshitsu. Yap, benar. Kelas bahasa Jepangnya adalah kyoshitsu. Kosakata selanjutnya adalah kata penunjuk tempat. Seperti yang sudah sensei katakan dalam tujuan pembelajaran di awal, kalian akan belajar tentang bagaimana cara menunjukkan suatu tempat di sekolah. Maka dari itu, pengetahuan tentang kata penunjuk di sini itu sangat penting. Bisa dilihat di situ ada kata koko. Penggunaan kata koko digunakan jika pembicara dan lawan pembicara berada pada tempat yang dimaksud. Kalau dalam bahasa Indonesia itu dapat diartikan di sini. Koko itu artinya di sini. Kemudian gambar yang sampingnya kalian biasa lihat ya. Di situ ada kata soko. Soko digunakan apabila keberadaan tempatnya itu jauh dari pembicara. Paham ya? Soko itu bisa diartikan di situ. Jadi di situ bahasa Jepangnya itu soko. Selanjutnya kalian perhatikan gambar yang ketiga. Di situ ada kata asoko. Asoko digunakan bila keberadaan tempatnya itu jauh dari pembicara maupun lawan bicara. Asoko itu dapat diartikan di sana. Jadi di sana itu bahasa Jepangnya asoko. Paham ya? Kalau misalnya koko artinya itu apa? Ya, di sini. Kemudian soko artinya apa? Ya, di situ. Kemudian asoko artinya apa? Ya, di sana. Paham ya? Kata selanjutnya adalah kosakata letak. Di sini ada tonari.
tonari itu artinya di samping. Nah, pemakaian kata tonari ini hanya untuk menunjukkan suatu tempat atau benda yang jenisnya sama dan letaknya berderetan. Tonari itu bisa diartikan dalam bahasa Indonesia itu di samping. Selanjutnya ada kata mae. Mae itu artinya di depan. Lalu ada usiro. Usiro itu artinya di belakang. Ulangi lagi ya. Mae artinya apa? Ya, di depan. Kemudian tonari artinya apa? Benar, di samping. Lalu usiro? Ya benar. Usiro itu di belakang. Hai minasan, kita ulangi lagi kosakata yang sudah dipelajari tadi ya. Yang pertama itu ada kochoshitsu, artinya ruang kepala sekolah. Kemudian ada sekirinsutsu, artinya ruang guru. Kemudian hokenshitsu, artinya ruang UKS. Kemudian tososhitsu, artinya perpustakaan. Lalu ada jimushitsu, artinya ruang tata usaha. Kemudian ada kantin, yaitu kantin. Kemudian ada toire, artinya toilet. Kemudian ada kote, artinya lapangan. Selanjutnya ada kyoshitsu, artinya kelas. Oke, kemudian ada koko, artinya itu di sini. Kemudian soko, artinya di situ. Kemudian asoko, artinya di sana. Lalu ada tonari, artinya di samping. Kemudian ada mae, artinya di depan. Yang terakhir itu ada usiro, artinya itu di belakang. Oke, kalian sudah hafal kan kosakata yang kita pelajari tadi? Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang pola kalimat. Baik, untuk pola kalimat yang pertama, ini adalah pola kalimat untuk menanyakan keberadaan tempat. Pola kalimatnya yaitu ada kata benda, tempat yang sudah tadi kita pelajari, yaitu misalnya kyoshitsu untuk kelas, kemudian shokuinshitsu untuk ruang guru. Kemudian ditambahkan partikel wa. Di sini ada doko, artinya di mana. Kemudian deska untuk menanyakan. Contohnya, toire wa doko desu ka? Artinya toilet di mana. Kalau misalnya kita ingin menanyakan letak kelas, berarti bahasa Jepangnya bagaimana? Oke, kita pakai pola kalimatnya ini ya. Kata benda tempat, tadi tempatnya itu kelas. Kelas bahasa Jepangnya itu kyoshitsu, tinggal dimasukkan. Berarti menjadi kalimatnya seperti ini. Kyoshitsu wa doko desu ka? Kelas ada di mana? Hai, wakarimashita ka? Pola kalimat selanjutnya ini adalah pola kalimat untuk menyatakan keberadaan tempat. Tadi kan kalian sudah belajar tentang menanyakan keberadaan tempat itu di mana. Nah, ini adalah apabila teman kalian menanyakan tempat itu, kalian bisa menggunakan pola kalimat ini untuk menjawabnya. Pola kalimatnya yaitu ada kata benda tempat, kemudian ditambahkan partikel wa, ditambahkan kata benda petunjuk tempat yang tadi di sana, di situ, di sini, koko, soko, asoko. Kemudian ditambahkan des. Contohnya, toire wa asoko des, artinya toilet di sana. Karena tadi kan pertanyaannya toire wa doko desu ka? Jawabannya ini, toire wa asoko des, toilet ada di sana. Hai, minasan wakarimashita ka? Hai minasan, kita lanjut ke pola kalimat yang ketiga. Pola kalimat yang ketiga ini yaitu untuk menyatakan posisi tempat.
Nah, di sini ada kata benda yang pertama itu tempat. Tempatnya di sini tempat yang ditunjuk ya, yang dituju. Kemudian partikel wa. Kemudian ada kata benda yang kedua, ini tempat yang ada di sebelahnya atau di sampingnya atau di belakangnya tempat yang kita tuju. Kemudian tambahkan partikel no. Lalu ditambahkan kata benda letak. Letak itu yang usiro, mae, tonari. Kemudian ditambahkan des. Contohnya, toire wa kyositsu no tonari des. Toilet di sebelah kelas. Wakarimashita ka? Oke, minasan, kita coba latihan ya. Di sini sensei sudah menampilkan dena suatu sekolah. Siapkan buku catatan kalian. Nanti kalian tulis pertanyaan yang sensei ajukan terkait dengan denah yang ada di layar ini. Sebagai contoh, sensei akan memberi contoh ya ini. Pertanyaan dari sensei seperti ini. Kyoshitsu wa doko desu ka? Kelas ada di mana? Di denah, kelas itu ada di samping guru. Berarti jawabannya Kyoshitsu wa sokuin shitsu no tonari desu. Kelas ada di samping ruang guru. Baik, apakah kalian mengerti? Jadi kalian tulis di buku catatan kalian jawaban dari pertanyaan sensei. Oke? Pertanyaan yang pertama. Ichi. Hoken shitsu wa doko desu ka? Ni. Kochou shitsu wa doko desu ka? 3. 校庭はどこですか? Oke, minasan, kita lanjutkan ke latihan berikutnya ya. Sensei akan memutar video berbentuk audio visual. Kalian dengarkan video tersebut, kemudian tulis apa kalimat yang kalian dengar. Terdapat 10 soal yang isinya terkait dengan tempat atau ruangan yang ada di sekolah. Minasan, chokai shimashou. 1、教室、教室です。ここは教室です。2、図書室、図書室です。ここは図書室です。3、校庭、校庭です。ここは校庭です。4、廊下、廊下です。ここは廊下です。5、校長室、校長室です。ここは校長室です。6、カンティーン、カンティーンです。ここはカンティーンです。7、保健室、保健室です。ここは保健室です。8、職員室、職員室です。ここは職員室です。9、トイレ、トイレです。ここはトイレです。10、事務室、事務室です。ここは事務室です。Oke, bagaimana minasan? Apakah terjawab semuanya pertanyaan yang sensei ajukan? Apakah audio yang kalian dengarkan tertulis semuanya? Nah, untuk latihan kita akan bahas minggu depan.
kita simpulkan apa materi yang dipelajari hari ini. Oke, pertama, kita tadi kan sudah belajar kosakata tempat yang ada di sekolah seperti hojoshitsu, ruang kepala sekolah, kemudian toire, toilet. Kemudian sudah juga belajar tentang pola kalimat yang menanyakan tempat. Doko desu ka? Kemudian menyatakan tempat dan menyatakan posisi tempat. Nah, minasan, kore de wa owarimashita. Mohon maaf apabila ada yang kurang dan salah-salah kata. Cukup sekian materi pada pembelajaran hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, arigatou gozaimasu.